Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Fitri Mulkawanti dengan NIM 2718847 dan Harpini Ambia 2718838 dan terakhir Laila Fitria 2718802. Di sini kami akan mempresentasikan tentang replikasi DNA dengan dosen pengampu Diandra Oriza MPD yang materi akan dibacakan oleh Fitri Mulkawanti. Pengertian replikasi DNA. Pengertian dari DNA adalah proses penggandaan rantai pada ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA pada eukariota. Waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase siklosel sebelum meiosis atau meiosis. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusunan polimer DNA. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian B model replikasi DNA. Pada mulanya, secara teoritis diusulkan bahwa replikasi DNA berlangsung melalui 3 cara, yaitu model konservatif di mana heliks ganda induk tetap dalam keadaan utuh dan sebuah salinan kedua yang sama sekali baru telah dibuat. Kedua, model semi-konservatif, di mana kedua rantai molekul ini induknya berpisah dan setiap rantai berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis rantai komplementer yang baru. Dan yang ketiga yaitu model dispresif, yaitu setiap rantai dari kedua molekul anak terdiri dari campuran antara bagian rantai lama dengan rantai baru yang disintesis. Yang keempat, sebelum melakukan replikasi, molekul induk mempunyai 2 rantai DNA komplementer. Setiap basa dipasangkan oleh ikatan hidrogen dengan pasangan spesifiknya, A dengan T dan G dengan C. Bagian 5, langkah pertama dalam replikasi adalah perpisahan kedua rantai DNA, dan yang keenam yaitu setiap rantai yang lama berfungsi sebagai cetakan atau template yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang rantai komplementer yang baru yang bersesuai. Nukleotida terpasang pada daerah yang spesifik di sepanjang permukaan cetakan berdasarkan aturan pemasangan basa. Yang terakhir, nukleotida baru tersebut disambung satu sama lain untuk membentuk tulang. Punggung gula fosfat dari rantai baru. Setiap molekul DNA sekarang terdiri dari satu rantai lama dan satu rantai baru. Dengan demikian terbentuklah 2 molekul DNA yang persis sama dengan molekul DNA sebelum replikasi. Nah, yang terpenting dikenal dengan nama DNA polimerase, yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian ganda DNA pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh beberapa jenis protein yang dapat mengenali titik-titik tersebut dan juga protein yang mampu membuka pilihan rantai DNA. Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan untaian ganda ini, DNA polimerase masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan pergeseran DNA polimerase mengikuti arah pembukaannya rantai ganda monomer DNA, ditambah di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase. Hal ini berlanjut
Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai setelah benar-benar terpisah. Nah, proses replikasi DNA ini merupakan proses yang rumit namun teliti. Proses sintesis rantai DNA baru memiliki suatu mekanisme yang mencegah terjadinya kesalahan pemasukan monomer yang dapat berakibat fatal. Karena mekanisme inilah, kemungkinan terjadinya kesalahan sintesis amatlah kecil. Replikasi DNA sering disebut dengan sintesis DNA, yaitu suatu proses di mana urutan nukleotida dari DNA di bagian tertentu dari DNA dikopi oleh pasangan basa komplementernya A dengan T atau G dengan C. Proses tersebut memerlukan pengenalan setiap nukleotida di dalam DNA dan membutuhkan dua rantai DNA yang terpisah. Replikasi DNA dikatalisis oleh enzim DNA polimerase. Substrat untuk enzim ini adalah deoksiribonukleosida trifosfat yang dipolimerasi pada satu benang DNA. Satu benang DNA cetakan secara bertahap.